Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Battle Rock The Heaven episode 17 yang tayang hari Minggu ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 6 November 2022. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Battle Rock The Heaven episode 17 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke, langsung aja kita ke ceritanya, gas. Pada ending episode 16 sebelumnya, kita diperlihatkan Xiaoyan yang mencoba berlatih di lantai 4 pagoda pemurnian Qi. Dan saat Xiaoyan masih melakukan pelatihan di ruangan ini, kita diperlihatkan dua orang praktisi bernama Leina dan Liu Pei yang menuju ke tempat ruang pelatihan. Yang secara kebetulan tempat pelatihan khusus Liu Pei adalah tempat yang dimasuki Xiaoyan saat ini. Sehingga pada saat yang sama, mengetahui seorang pria masuk sesuka jidatnya ke ruang pelatihan khusus bos wanitanya, Leina marah besar saat dia terus menggedor pintu ruang pelatihan ini seraya menyuruh pria yang ada di dalamnya untuk keluar. Serta pada saat yang sama, Xiaoyan merasakan kegaduhan di luar pintu kemudian keluar dari ruangan ini. Yang mana setelah Xiaoyan keluar dari ruang pelatihan, Leina memberitahu Xiaoyan bahwa ruang pelatihan ini merupakan tempat khusus yang hanya boleh dimasuki Liu Pei serta tidak ada sebiji orang lain pun yang boleh menggunakannya untuk berlatih. Yang pada dasarnya info yang disebutkan Leina ini ditangkapi Xiaoyan biasa aja saat dia merasa bahwa tidak ada aturan yang menetapkan ruangan khusus bagi para murid di pagoda ini. Sehingga pada saat yang sama, ia bersedia pergi serta meminta maaf karena telah menggunakan ruang pelatihan ini jika Liu Pei mampu menunjukkan bukti kemampuannya untuk menduduki ruang pelatihan khusus ini. Sontak provokasi yang ditujukan Xiaoyan kepada Liu Pei membangkitkan jiwa-jiwa baku hantam Leina saat dogi gila segera melonjak di tubuhnya. Serta pada saat yang sama, ia memperingatkan Xiaoyan sekali lagi untuk meminta maaf kepada Liu Pei dan pergi dari tempat ini. Kemungkinan ia akan menghentikan baku hantam ini. Yang pada dasarnya gertakan Leina ini tidak membuat gentar Xiaoyan sedikit pun saat dia segera mengeluarkan dua jenis api surgawi di tangannya serta berniat menggabungkannya untuk membentuk teratai api. Sehingga pada saat yang sama, baku hantam pun dimulai. Saat teratai api Xiaoyan terbentuk, Leina sedikit terkena mental saat ia sedang hibrid kabur dari tempat ini. Sehingga pada saat yang sama, Xiaoyan yang melihat ini segera muncul di hadapannya saat ia langsung melemparkan teratai api di tangannya ke arah Leina. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Saat Xiaoyan melemparkan teratai api di tangannya ke arah Leina, teratai api itu segera menghantam Leina sampai tubuhnya terpental ke tiang pagoda. Yang pada dasarnya hal ini membuatnya memuntahkan seteguk darah. Serta pada saat yang sama, ia langsung tepar di tanah. Dan setelah memberi pelajaran perbaku hantaman kepada Leina, Xiaoyan merasakan racun api semakin menjadi di wilayah ini. Sehingga pada saat yang sama, ia memutuskan untuk pergi keluar dari pagoda ini. Di lain sisi, 7 penatua terhormat di halaman dalam duduk dengan tertib di sebuah ruangan besar yang terang dan luas. Beberapa saat kemudian, seorang penatua yang duduk di kursi pemimpin tiba-tiba terbatu pelan saat ia memimpin untuk memecah kesunyian di ruangan ini. Ketika sebuah suara tuanya perlahan bergema di bagian dalam ruangan ini saat ia memberitahu ke-6 penatua bahwa sebuah benda yang merupakan pahitan api jatuh hati mulai tidak stabil selama beberapa hari ini. Sehingga pada saat yang sama, ke-6 penatua yang mendengar ini sedikit terkejut saat raut wajah mereka menunjukkan kesuraman. Pemimpin penatua itu juga menambahkan bahwa setelah ia mengamati pahitan api ini selama beberapa waktu ini, pahitan itu tampaknya menunjukkan keanehan saat ia terus memancarkan energi yang jauh lebih mengerikan daripada sebelum-sebelumnya. Yang pada dasarnya hal ini membuatnya gundah saat ia merasa khawatir tentang pahitan api ini yang sewaktu-waktu akan memberontak serta menyebabkan masalah besar bagi halaman dalam mereka. Mendengar ini, salah seorang penatua menyuarakan pikirannya saat ia menyarankan kepada pemimpin penatua itu untuk bersatu dan memperkuat pertahanan pahitan api itu sekali lagi. Serta pada saat yang sama, jika rencana itu tidak berhasil, ia akan melaporkan hal ini kepada kepala akademi dalam dan luar agar mereka yang menangani masalah ini. Yang pada dasarnya saran dari penatua ini sedikit diragukan pemimpin penatua itu saat ia merasa hal itu terkesan ambigu karena pada saat ini kepala akademi dalam dan luar sedang berkelana ala-ala Bang Tohib serta sampai saat ini keberadaan mereka tidak diketahui rimbanya.
Ia kemudian merenung sejenak sebelum tatapannya melesat ke arah penatua Liu saat ia menanyakan kepadanya tentang keadaan bocil yang memiliki api surgawi, yaitu Xiaoyan. Sehingga pada saat yang sama, penatua Liu memberitahu pemimpin penatua itu bahwa keadaan Xiaoyan saat ini sedang berlatih di level kedua pagoda, serta pada saat yang sama ia juga telah menginstruksikan penatua pertama untuk terus memantau kondisinya serta memberi perawatan yang cukup. Melihat ini, pemimpin penatua itu sedikit mengangguk saat ia merasa iri dengan Xiaoyan yang masih berusia muda memiliki sebuah api surgawi. Sehingga pada saat yang sama, ia memerintahkan semua penatua untuk memberikan Xiaoyan perhatian lebih serta membuatnya nyaman di tempat ini. Yang pada dasarnya merawat Xiaoyan ini adalah jalan satu-satunya yang dipilih pemimpin penatua itu saat ia merasa Xiaoyan memiliki kekuatan mengerikan di tubuhnya. Serta pada saat ini, ia hanya bisa mengandalkan kekuatan Xiaoyan sewaktu-waktu Paitan api jatuh hati memberontak di masa depan. Sehingga pada saat yang sama, keenam penatua yang mendengar ini semuanya perlahan berdiri saat mereka dengan hormat menjawab ya dengan serempak. Dan setelah melihat para bawahannya akhirnya mengerti, pemimpin penatua itu melambaikan tangannya serta membubarkan rapat kali ini saat ia mengingatkan lagi kepada keenam penatua itu untuk selalu mengawasi pergerakan paksi-paksi besar di wilayah sudut hitam sepanjang waktu ini, terutama pada sekte darah baru-baru ini yang pemimpin mereka telah kehilangan putranya. Sehingga pada saat yang sama, keenam penatua yang mendengar ini perlahan mengangguk dengan hormat saat tubuh mereka berubah menjadi bayangan hitam sebelum pada akhirnya menghilang dari ruangan ini. Dan saat melihat semua penatua telah menghilang dari ruangan ini, pemimpin penatua itu akhirnya perlahan berdiri saat tubuhnya menjadi semakin ilusi sebelum pada akhirnya ia menghilang juga dari ruangan ini. Kembali lagi ke tempat Xiaoyan berada. Setelah Xiaoyan berjalan keluar dari pagoda pemurnian Qi pembakaran langit, ia tanpa sadar menghirup udara segar dengan sekuat tenaganya saat ia merasa pelatihan di pagoda ini menyebabkan tubuhnya merasa lelah. Sehingga pada saat yang sama, ia memutuskan untuk kembali ke tempat gerbang Pan berada sebelum pada akhirnya ia menggerakkan kakinya dan berjalan di sepanjang jalan setapak yang perlahan menuju area di mana gerbang Pan berada. Dan setelah melangkahkan kakinya untuk berjalan beberapa kali, area tempat tinggal murid baru pada akhirnya muncul di depan mata Xiaoyan. Saat langkah kakinya yang tergesa-gesa juga menjadi sedikit lebih lambat, serta pada saat yang sama menggunakan langkah santai, Xiaoyan perlahan berjalan ke area tempat tinggal murid baru. Saat langkah kakinya tiba-tiba terhenti, ia kemudian menatap keempat murid baru di pintu masuk area kediamannya. Saat matanya dengan cepat melihat dada mereka, yang pada dasarnya ia menemukan bahwa keempat orang ini memiliki lencana serupa di dada mereka. Sehingga pada saat yang sama, kemarahan perlahan muncul di wajahnya saat dia merasa keempat orang ini adalah anggota paksi lain yang mencoba mengganggu gerbang Pan miliknya. Serta pada saat yang sama, ia segera mengeluarkan penguasa Suan di tangannya saat dia perlahan berjalan menuju keempat orang itu di pintu masuk dengan wajah sangar. Dan pada saat tubuh Xiaoyan baru saja bergegas ke depan untuk menanduk keempat orang ini, teriakan gembira segera keluar dari mulut keempat orang itu saat mereka melihat kehadiran ketuanya, yaitu Xiaoyan. Sehingga hal ini menyebabkan wajah Xiaoyan terpana. Ia kemudian memasukkan penguasa Suan di tangannya ke dalam cincin penyimpanannya saat dia terkejut melihat keempat orang ini yang datang ke sisinya. Serta pada saat yang sama, ia menanyakan kepada keempat orang ini apakah mereka orang-orang dari gerbang Fan. Sehingga pada saat yang sama, salah satu pemuda dari keempat orang ini menjawab ya saat ia perlahan tersenyum serta memberitahu Xiaoyan bahwa lencana di dada mereka merupakan ide dari Sun Er yang memberitahu mereka bahwa gerbang Pan mereka saat ini adalah paksi. Oleh sebab itu, Sun Er menyarankan mereka untuk menggunakan lencana ini agar gerbang Pan mereka mempunyai rasa saling memiliki kepada setiap anggota. Melihat ini, Xiaoyan menghela napas lega di dalam hatinya saat dia merasa sedikit malu sebagai seorang pemimpin yang benar-benar agak tidak bertanggung jawab serta tidak mengenali keempat orang ini yang ternyata adalah anggotanya. Sehingga pada saat yang sama, ia mengalihkan pandangannya dari keempat orang itu saat ia melihat logo lencana di dada mereka yang tampaknya bergambar seperti penguasa Suannya serta latar belakang hijau dari logo itu yang sekilas terlihat seperti inti teratai api hijau miliknya. Yang pada dasarnya gambar logo lencana ini membuat Xiaoyan tertawa saat ia menepuk keempat orang ini yang bersemangat di sampingnya sebelum pada akhirnya ia menanyakan kepada keempat pemuda itu apakah Sun Er ada di dalam. Mendengar ini, salah satu pemuda itu menjawab bahwa Sun Er ada di dalam. Sehingga pada saat yang sama, ia segera mengantarkan Xiaoyan untuk masuk lebih dalam ke wilayah ini.
Dan ketika mereka memasuki pintu masuk area tempat tinggal, 3 anggota gerbang pan lainnya berhenti saat mereka terus melakukan penjagaan kepada salah satu pemuda itu yang mengantarkan Xiaoyan ke rumah pavilion di area terdalam. Sebelum pada akhirnya ia berhenti saat ia memberitahu Xiaoyan bahwa ia hanya bisa mengantarkan dirinya sampai di sini karena pada saat ini ia harus kembali ke gerbang untuk melakukan penjagaan. Sehingga pada saat yang sama, Xiaoyan melihat ini segera tersenyum saat ia pelan menangkupkan tangannya sebagai bentuk terima kasih kepada anggotanya itu. Tidak lama, ia kemudian berbalik untuk membuka pintu rumah pavilion sebelum perlahan masuk saat tatapannya pelan melihat ke segala arah sebelum pada akhirnya berhenti di ambang jendela di lantai 2 di mana sosok Sun Er ada di sana, yang pada dasarnya kehadiran gegenya ini juga mengejutkan Sun Er saat kegembiraan tanpa sadar muncul di wajah glowingnya. Sehingga pada saat yang sama, Xiaoyan melihat kegembiraan di wajah Sun Er segera tersenyum saat ia perlahan berjalan ke arahnya, serta pada saat yang sama ia mengusap kepalanya sembari memuji tindakan-tindakan bijak yang dilakukan Sun Er kepada gerbang Fan selama beberapa hari ini ia meninggalkan sebagai ketua. Melihat ini, Sun Er pelan tersenyum sembari menghela napas lega saat wajahnya dengan santuy bersandar di dada Xiaoyan. Dan sesaat kemudian, ia tiba-tiba teringat sesuatu serta ekspresinya menjadi serius saat ia melepaskan dirinya dari dada Xiaoyan dan dengan tergesa-gesa menariknya untuk masuk ke dalam kamarnya. Yang pada dasarnya tindakan Sun Er ini menyebabkan Xiaoyan terkejut saat ia menanyakan kepada Sun Er dengan ragu tentang tindakannya ini. Sehingga pada saat yang sama, Sun Er yang mendengar ini perlahan tersenyum saat ia berniat memberitahu salah satu sosok kepada Xiaoyan. Serta pada saat yang sama, setelah memberitahu hal ini kepada Xiaoyan, ia perlahan bertepuk tangan sebelum pada akhirnya bayangan hitam dari sudut ruangan tiba-tiba perlahan meluas serta menggumpal bersama dan bergoyang dengan cepat. Dan dalam tatapan terheran-heran Xiaoyan, bayangan hitam itu secara bertahap bersatu menjadi sosok lelaki tua yang ternyata adalah Ling Ying muncul di mata Xiaoyan. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Battleground The Heaven episode 17 yang baru tayang minggu ini. Akhir kata, saya ucapkan bye-bye.